Halo semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Kali ini, saya akan membahas tentang motivasi kerja. Sebelum kita membahasnya, kalian pasti sudah paham tentang motivasi itu sendiri, bukan? Jadi, motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang individu untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut adalah pengertian motivasi kerja menurut para ahli. Yang pertama, ada Panji Anuraga. Menurut Panji, motivasi kerja adalah kemauan kerja yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan fisik, dan sosial di mana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Kedua, menurut Ernest Zeme Kornik. Menurut Ernest, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, menurut Sondang Pesiagian. Menurut Sondang, motivasi kerja merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya. Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan, dan kemauan yang tinggi, serta akan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Menurut Pasalik, terdapat 3 unsur-unsur motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu unsur kebutuhan. Unsur kebutuhan adalah keadaan yang memunculkan ketidakseimbangan dan kekurangan baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Yang kedua, yaitu unsur dorongan. Unsur dorongan biasanya disamakan dengan motif yang memicu munculnya perilaku tertentu untuk mengurangi atau memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, yaitu unsur insentif. Unsur insentif adalah segala sesuatu yang memuaskan, mengurangi, dan memenuhi kebutuhan sehingga menurunkan ketegangan. Selain unsur-unsur motivasi, ada juga teori-teori tentang motivasi, yaitu sebagai berikut. Menurut Mangkunegara, teori motivasi ada 5, yakni teori kebutuhan, teori IRG, teori insting, teori drive, dan teori lapangan. Terdapat 8 indikator motivasi kerja, yakni yang pertama, daya pendorong. Daya pendorong adalah semacam naluri yang berupa suatu dorongan kekuatan untuk menggerakkan seseorang dalam berperilaku guna mencapai tujuan. Yang kedua, kemauan. Kemauan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena terstimulasi atau terpengaruh dari orang lain atau lingkungan. Yang ketiga, kerelaan. Kerelaan adalah suatu bentuk persetujuan atas permintaan orang lain agar dirinya mengabulkan permintaan tersebut tanpa merasa adanya keterpaksaan atau ikhlas. Yang keempat, yaitu membentuk keahlian. Membentuk keahlian adalah proses penciptaan atau pembentukan proses mengubah kemahiran seseorang dalam suatu bidang ilmu tertentu. Yang kelima, membentuk keterampilan. Keterampilan adalah kemauan seseorang dalam melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil atau prestasi tertentu. Yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik berupa hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab diartikan secara umum sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu. Yang ketujuh, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang dibebankan kepadanya. Misalnya dalam bidang kerja, Anda akan diberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tujuan merujuk pada pernyataan tentang keadaan yang diinginkan
di mana perusahaan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang. Faktor tersebut terbagi atas faktor internal dari dalam diri dan faktor eksternal dari lingkungan luar. Faktor internal terdiri dari kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi, kebutuhan, kelelahan dan kebosanan, dan kepuasan kerja. Faktor eksternal terdiri dari kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, ada jaminan karir, status dan tanggung jawab, serta peraturan yang fleksibel. Berikut adalah beberapa cara yang Anda bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi Anda dalam bekerja. Pertama, kamu harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Ketika rasa penat dan jenuh mulai melanda, pastinya Anda akan menjadi malas dan kurang bersemangat dalam bekerja. Saat itulah, coba ingat-ingat kembali tujuan Anda bekerja. Cara yang kedua, kamu berpikir positif dan bersyukur. Menghadapi rutinitas kerja yang sama setiap hari pasti sangat membosankan. Saat motivasi kerja Anda menurun, munculkan pikiran-pikiran positif yang dapat memberi Anda kekuatan. Yakinkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda mampu mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, kamu dapat memberi penghargaan pada diri sendiri. Banyak orang lupa akan waktu, mengabaikan diri sendiri hanya untuk bekerja, dan bekerja. Namun, ketika sudah kelelahan, barulah dampaknya terasa. Yang keempat, cintailah pekerjaan Anda. Dengan mencintai pekerjaan Anda, tidak akan membuatnya menjadi beban. Jadi, belajarlah untuk mencintai pekerjaan Anda dengan segala tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Melakukan pekerjaan dengan senang hati dapat memberikan hasil terbaik dan meningkatkan kinerja Anda. Karir Anda pun akan meningkat. Dan yang terakhir, kamu jangan takut dan ragu. Motivasi dan semangat kerja bisa mengendur karena rasa takut dan ragu yang berlebihan. Jika hal ini terjadi, akan merugikan diri sendiri dan mengakibatkan performa Anda kurang maksimal di tempat kerja. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga kamu lebih termotivasi dan semangat dalam bekerja. Sekian dan terima kasih.